Saya ingin memperjelaskan dua hal. Pertama, silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Harti untuk penjelasannya. Uh, Hampir semua mengenai topik P3K sepertinya sama ya, cuman mungkin aspirasinya agak variatif. Dari ada yang mau meminta afirmasi dari sisi umur, daerah, jenjang waktu, pengabdian, bahkan sampai se ekstrim semuanya lulusin aja. Nah itu yang kita akan kaji ya. Tapi kenyataannya sekarang tidak mungkin kita tidak ada tes seleksi dan tidak mungkin kita tidak akan ada suatu minimum passing grade. Jadi itu benar-benar satu-satunya alasan kita bisa sejauh ini adalah karena ada passing grade. Itu persetujuan. Jadi mohon maaf tapi itu adalah satu negosiasi yang memang bagian daripada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini. Angka 1 juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta. Target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Saya ingin sedikit cerita. Saya menyuruh tim saya untuk memprioritaskan program guru honorer ini pada tahun 2020 di pertengahan. Itulah saat kita mulai gencar untuk memprioritaskan ini, dan kami melakukan itu bukan karena ada tekanan politik. Kami melakukan itu karena pada saat itulah kami mulai keliling-keliling ke daerah, dan pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa guru-guru salah satu guru-guru terhebat yang saya ketemui, yang saya duduki adalah guru-guru honorer di berbagai macam daerah. Kemarin saya baru di tengah hutan di Jambi dengan 6 guru yang setiap hari itu harus jalan ke hutan karena matic motornya nggak jalan, jadi mereka harus jalan 45 kilo. Kadang-kadang anaknya ada di situ, kadang-kadang tidak di Jambi, mengajar anak-anak rimba. Mereka itu semuanya, 6 dari guru yang saya bicarakan adalah guru honorer dengan pengabdian yang luar biasa. Jadi saya ingin sedikit curhat kepada Komisi 10 bahwa alasan kenapa ini penting untuk Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setara dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Jadi kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemui di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa. Mengharukan saya, memotivasi saya, dan pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju, nggak semuanya bisa diukur. Tapi kita punya keterbatasan terhadap instrumen yang bisa kita pilih pada saat ini, agar mereka juga, kita bisa mengejar kesejahteraan mereka. Jadinya, untuk itu sekali lagi, saya ingin memperjelaskan dua hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba, walaupun itu bukan, terima kasih, walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu. Itu janji saya, ya. Untuk yang kedua adalah, tapi beberapa hal yang harus diklarifikasi. Satu adalah mengenai tes. Kita juga, saya cukup kaget waktu mendengar bahwa banyak kali guru honorer bilang tes tryout-nya tidak sama. Saya nggak tahu mungkin pengalaman dari mana bocoran itu biasa diberikan, tapi waktu saya melihat, saya berbicara sama Mas Iwan, kenapa berbeda? Oh, maksudnya yang berbeda itu bukan, waktu saya ngomong, mereka mengira akan diberikan jawabannya. Jadi pertanyaan yang sama. Nah, itu yang mohon anggota Komisi 10
bisa membantu sosialisasi bahwa ini adalah tes serius, bukan tes yang akan kita berikan jawabannya. Yang tryoutnya itu adalah tes untuk formatnya seperti itu. Ya jelas pertanyaannya akan berbeda. Atau itu kan sama kayak dulu di UN ada keluar bocoran gelap, ujian sama aja. Itu bukannya kita tidak akan mengakses kemampuan. Jadi mohon maaf, tapi mohon dibantu sama Komisi 10 klarifikasi bahwa tesnya itu yang diberikan tryout adalah kisi-kisi. Seperti ini loh contohnya gitu. Lalu akan ada pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaan yang sama ya itu bukan namanya evaluasi. Nah itu mohon diperkenalkan. Bukan topiknya, bukan kompetensinya berbeda, enggak. Tapi pertanyaannya harus berbeda. Tapi kita latihan soal dan lain-lain akan kita kembangkan. Belum sempurna pelatihan kita. Udah jelas belum sempurna. Nah ini pertama kali kita melakukan seperti ini dan terus kita akan menyempurnakan proses dan logistik dan lain-lain di setiap tahap gitu. Mungkin Mas Iwan ingin sedikit mengekspansi dari prosesnya, silakan. Ya,